Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala yang beliau cantumkan dalam kitab beliau sendiri Maqalatul Islamiyyin, dan dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab Arkanul Imani, rukun-rukun iman. Kata Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, wal imanu indahum huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi. Iman menurut ulama salaf ahli sunnah wal jamaah adalah beriman kepada Allah, kepada para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, serta beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek, yang manis maupun yang pahit. Wa annama akhta'ahum lam yakum liusibahum, apa yang tidak dicatat dalam takdir oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka tidak mungkin menimpa mereka. Wa ma asabahum lam yakun liyukhti'ahum, dan apa yang Allah takdirkan bagi mereka tidak akan mungkin meleset dari mereka. Kita baca langsung syarah dari Syekh Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Kata beliau, taqaddama syarhu hadil arkan fi awalil kitab. Penjelasan tentang rukun-rukun iman, terutama 5 rukun iman yang disebut oleh Imam Abul Hasan Asy'ari, sudah disampaikan di awal pembahasan kitab. Ini sekedar wallahu alam ditakkid, penegasan tentang akidah ahli sunnah itu adalah pembahasan 6 rukun iman. Ya, adapun al-iman bil yaumil akhir
fasayadkurul muallif mufassalan fi thanaya risalah. Adapun rukun iman kepada hari akhir akan disampaikan oleh penulis, oleh Imam Abul Hasan Asy'ari secara terperinci di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Intinya, iman dengan 6 rukunnya itulah inti sari dari pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara ringkas. Ya, kalau kita ditanya apa itu akidah Ahlus Sunnah, maka jawabannya secara ringkas 6 rukun iman. Ya, itu secara ringkas, kalau perinciannya panjang. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah di awal kitab beliau mengatakan, amma ba'du fahada i'tiqadu al-firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis ahli sunnah wal jamaah wa huwal imanu billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarrihi. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, inilah akidah kelompok yang selamat, yang ditolong sampai hari kiamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu 6 rukun iman. Ini ringkasan dari pembahasan akidah versi as-salaf, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini yang ditekankan kembali oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Cuma sekedar tombong ngantuk. Taib, apa kandungan iman kepada Allah? Nah, ada yang bisa menjawab? Nah, ada 4. Yang pertama, mengimani wujud Allah. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah. Yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah. Yang keempat, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu secara global 4 kandungan iman kepada Allah. Coba yang lain, tolong dijawab, apa kandungan iman kepada para malaikat? Ini sudah harus sebetulnya di luar kepala, bukan lupa. Ya. 6. Sebutkan 4 kandungan iman kepada para malaikat. Nah, sudah buka puasa belum nih? 6. Apa kandungan iman kepada para malaikat? Anak kira tadi sudah rebutan, anak ustaz, nggak tahunya rebutan nggak jawab. Yang pertama apa? Nggak apa-apa dicicil. Fadhal. Mengimani wujud para malaikat. Nah, yang kedua, mengimani nama-nama para malaikat secara global maupun terperinci. Yang ketiga, mengimani sifat-sifat malaikat sama secara global maupun terperinci. Yang keempat, mengimani tugas para malaikat secara global maupun terperinci. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Apa kandungannya? Nah, yang lain. Tidak ada. Iya, mengimani bahwasanya Allah yang menurunkan kitab-kitab tersebut. Yang kedua, mengimani apa lagi? Nama-nama kitab-kitab tersebut secara global maupun terperinci. Yang ketiga, membenarkan semua kabar berita yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Dan yang keempat, mengamalkan syariat kitab-kitab tersebut, dan semua syariat telah dihapus dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian iman kepada para rasul juga sama atau mirip dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, mengimani Allah yang mengutus para rasul-rasul tersebut. Yang kedua, mengimani nama-nama para rasul-rasul tersebut secara global maupun terperinci. Yang ketiga, membenarkan semua kabar berita para
rasul-rasul tersebut. Dan yang keempat, menjalankan syariat para rasul. Dan tadi semua syariat para rasul telah dihapus dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian iman kepada takdir, ini sudah kita juga lewati beberapa kali. Ada 4 kandungannya. Yang pertama apa? Mengimani ilmunya Allah. Yang kedua, catatan takdir. Yang ketiga, mengimani kehendak Allah, semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Yang keempat, ya, mengimani semua ini adalah makhluk ciptaan Allah. Baik, adapun iman kepada hari akhir akan ada perinciannya, meskipun secara ringkas dikatakan oleh para ulama, iman kepada hari akhir yaitu mengimani semua kejadian setelah kematian. Ya, tolong itu dipahami dan dihafalkan kalau bisa. Nah, ini karena ya masalah yang prinsip pondasi agama, dan itu anak kira ya mudah dihafalkan, apalagi sudah dibuat pembagian-pembagian seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian kelanjutannya, ucapan Imam Abul Hasan Asy'ari tadi ini berkaitan dengan iman kepada takdir. Qauluhu wa anna ma akhta'ahum lam yakun yusibahum wa ma asabahum lam yakun yukhti'ahum fa innahu ma'khudun min qauli sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Imam Abul Hasan Asy'ari tadi masalah iman kepada takdir itu diambil dari sabda Rasul. Ini hadisnya ada dalam Arba'in Nawawiyah, kalau tidak salah hadis yang ke-19, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang masyhur, ihfadillah yahfadka, dan seterusnya. Ada tambahan wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah, kata Rasul, apa yang Allah catat bagimu tidak akan mungkin meleset darimu. Ini yang wajib untuk dipahami oleh setiap muslim-muslimah, bahwasanya apa yang sudah ada di Lauhul Mahfuz, ya, yang sudah Allah catat dari nasib manusia, dari kebaikan atau kejelekan, kenikmatan atau ujian cobaan, sudah ada di Lauhul Mahfuz dan tidak akan mungkin meleset, terjadi sesuai dengan yang dicatat secara terperinci, detiknya, menitnya, apa saja. Seperti yang sering kita sampaikan, ya, seperti kita sekarang ini, kajian kita, berapa yang hadir, yang ngantuk, yang konsen, yang ngelamun, ya. Ini sekali lagi sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Detik ini kita bicara seperti ini sudah termaktub dalam Lauhul Mahfuz. Sekali lagi secara terperinci, nggak akan mungkin ada yang meleset. Mungkin juga ada di antara yang mau hadir, mungkin ada halangan, ya, sehingga apa, tercegah hadir. Semuanya sudah apa, di Lauhul Mahfuz. Ya, dan ini sudah sering kita sampaikan. Kalau mau ditambahkan dalilnya dari ayat surat Al-Hadid, ya, nanti lihat ayat yang 20-an itu. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Ketemu ayatnya? Surat Al-Hadid ayat berapa itu? Ayat 22. Al-Hadid 22. Apa saja yang menimpa di atas muka bumi atau yang menimpa diri kalian dari musibah, tidak lain kecuali sudah fi kitab, ada di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menimpakannya, dan itu mudah bagi Allah. Kemudian kata Allah, dan ini kata ulama salaf, ayat yang sangat menghibur bagi orang yang tertimpa musibah. Ketika seorang hamba mengetahui semuanya sudah Allah catat dalam Lauhul Mahfuz, baik masalah musibah, ujian, cobaan ataupun yang lainnya, maka di antara hikmahnya likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, musibah yang menimpa sudah Allah catat dalam Lauhul Mahfuz. Apapun yang Anda lakukan untuk menghindarinya nggak mungkin bisa apa? Ya, bisa selamat lari dari yang telah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Maka ini akan bisa menghibur, menenangkan hati. Semua sudah Allah takdirkan. Maka kalau ada musibah, sudah katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Ya, kalau misalnya itu karena kekeliruan kita, kesalahan kita, maka ada muhasabatun nafsi, ada perbaikan. Ya, namun intinya jangan menyesali yang telah berlalu. Biarlah yang berlalu itu berlalu, ya song-song yang akan datang. Ingat, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Makanya Rasul mengatakan in asabaka syai' fala taqul lau fa'altu kada lakana kada wa kada. Kalau Anda ditimpa musibah, jangan mengatakan seandainya seandainya aku melakukan demikian tidak akan terjadi demikian. Namun kul qadarullah. Ini sudah takdir Allah wa masya'a fa'al. Ya, sekali lagi ini kata ulama salaf, ayat Al-Hadid 23 aslal ayat yang sangat menghibur, terutama tadi orang yang terkena musibah. Apa yang Allah catat dalam Lauhul Mahfuz tidak akan mungkin meleset kalau itu berkaitan dengan musibah. Likaila ta'sau ala ma fatakun. Barangkali di balik itu banyak hikmahnya. Wa'lam anna ma asabaka lam yakun yukhti'ak. Ketahuilah apa yang dicatat oleh Allah untukmu atau atasmu tidak akan mungkin meleset darimu. Dan apa yang tidak Allah catat bagimu tidak akan mungkin menimpamu. Maka sekali lagi hati seorang hamba tenang dengan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata Asy-Syaikh wa ma'na dzalik annal insan idza qaddarallahu lahu an yusaba bisu'in falaysa minal mumkin an yukhti'ahu hadasu. Makna ini semuanya bahwasanya manusia apabila sudah Allah takdirkan, Allah catat dalam Lauhul Mahfuz tadi untuk dia ditimpa suatu musibah, tidak mungkin dia bisa lari, tidak mungkin bisa selamat dari musibah tersebut. Ya, sekali lagi ini yang wajib untuk diyakini. Semuanya terjadi sesuai dengan yang Allah kehendaki, yang Allah catat dalam Lauhul Mahfuz, yang sudah Allah ketahui dalam ilmunya yang al-azali. Bala budda an yusibahu, bahkan itu pasti menimpanya. Ya, sekali lagi apapun usaha manusia, kalau kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari banyak melewati hal-hal seperti ini. Kadang sudah hati-hati di jalan, masih ada juga kecelakaan. Mungkin bukan dari kita yang salah, cuma dari orang lain. Makanya ada istilah waspada dari orang yang tidak waspada. Kita sudah waspada, tapi tetap harus waspada dari orang yang nggak waspada. Cuma demikian. Namanya takdir, nggak ada yang bisa mengetahuinya sampai terjadi. Intinya bala budda an yusibahu wa in fa'ala ma fa'ala. Kata Syekh, apapun yang dia kerjakan, usahakan, tetap juga bisa terkena musibah tersebut. Wa taharraza bima taharraza. Meskipun dia sudah betul-betul istilahnya mencegah tidak terjadi musibah, tidak terjadi kecelakaan misalnya. Sudah usaha maksimal, tapi kalau Allah menghendaki terjadi, nggak mungkin bisa meleset darinya. Fahuwa la budda musibah. Pasti dia akan terkena musibah, bala, bencana tersebut. Wa in qaddarallahu lahu al yu'afa min hadasu fa innahu la yumkin an yusaba. Sebaliknya, kalau Allah mentakdirkan dia selamat dari musibah, bala, bencana tersebut, tidak mungkin bala, bencana tersebut menimpanya. Dan sering kita
Contohkan dulu ada kejadian pesawat tenggelam. Ya, ada kisah sebelumnya ada penumpang yang terlambat datang karena kemacetan, terutama di Jakarta. Datang ke bandara, pesawat sudah apa? Terbang. Pastilah sudah namanya orang kena musibah itu pasti apa? Sedih, luar biasa. Tapi di balik itu, tadi dia diselamatkan oleh Allah, tidak jadi naik pesawat itu karena apa? Qadar Allah pesawatnya apa? Tenggelam. Intinya apa? Ini. Kadang orang nggak menyadari bahwasanya itu semua dengan kehendak takdir Allah yang sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Intinya harus seorang hamba mengimani takdir yang baik maupun yang jelek, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam meraih yang bermanfaat dan minta tolong kepada Allah, hasilnya serahkan kepada Allah karena kita nggak tahu. Yang terkadang kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang engkau tidak suka itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kita cintai itu jelek bagi kita. Allah yang lebih tahu. Maka banyak-banyak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in qaddarallahu lahu an yu'afa min hadasu fa innahu la yumkin an yusaba bihi. Kalau Allah mentakdirkan dia selamat dari musibah tersebut, gak mungkin dia terkena. Bahkan mungkin ada yang melewati beberapa mungkin video viral di YouTube bagaimana musibah orang lewat di jalan, mobil kencang, nabrak, hampir nyerempet, namun orangnya selamat. Banyak kan kejadian seperti itu. Intinya sekali lagi, ini semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba wajib beriman kepada takdir, dan di antara buah beriman kepada takdir tadi banyak dia tawakal, bergantung kepada Allah, tidak banyak bergantung kepada manusia. Kemudian hanya berharap kepada Allah, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi kalau ada musibah dia bersabar, kalau dia mendapatkan nikmat dia bersyukur. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kalau mendapatkan musibah tidak putus asa dari rahmat Allah, kalau mendapatkan kenikmatan tidak ujub, tidak berbangga diri, namun bersyukur dan bersabar. Wa istama'an nasu jami'an ala inzalihi bihi. Bahkan kata Asy-Syaikh di sini, meskipun semua orang ingin untuk mencelakakan dirinya, tidak mungkin dia bisa terkena. Ini semuanya berdasarkan ucapan Syekh di sini berdasarkan sabda Rasul dari tadi riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang sering kita sampaikan, yang selayaknya untuk terus antum ingat. Kalau bisa antum hafalkan hadis tersebut, paling tidak untuk diri kita. Kata Rasul SAW, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak. Jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Jagalah perintah Allah dengan melaksanakannya, jagalah larangan Allah dengan meninggalkannya. Pegang erat agama Allah, tauhid dan sunnah Rasul SAW, Allah pasti menjagamu. Ihfadillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, Allah pasti akan ada di hadapan, pasti Allah akan menolong hamba-hambanya yang menolong agamanya. Kemudian kata Rasul, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau mohon-mohonlah kepada Allah, wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Gantungkan hati hanya kepada Allah. Kemudian kata Rasul, wa'lam annal ummata law istamat ala an yanfa'uka bi syai'in yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mungkin bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang Allah takdirkan untukmu. Maka hanya berharap kepada Allah yang bisa memberikan manfaat, Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya kata Rasulullah SAW, walau istama'u an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk mencelakakan dirimu, mereka tidak akan mungkin bisa mencelakakan dirimu kecuali yang Allah takdirkan atas. Kisah Nabi Muhammad SAW ketika dakwah tauhid, beliau ingin dibunuh, diusir, ingin untuk dijauhkan dari
manusia. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka au yukhrijuka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurallah wallahu khairul makirin. Mereka orang kafir musyrikin ingin untuk memenjarakan dirimu, mengusir dirimu, bahkan ingin membunuh dirimu wahai Nabi Muhammad. Mereka membuat makar, Allah balas makar mereka. Maka jangan takut kepada manusia, ya takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam masalah dakwah, ya dibenci, dimusuhi, diboikot di mana-mana. Ya ardullah wasi'ah. Bumi Allah luas. Ya harus apa? Tetap istiqomah di atas dakwah tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Karena sekali lagi, seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk mencelakakan dirimu, untuk menghancurkan dakwah tauhid misalnya, tidak mungkin mereka apa? Bisa melakukannya. Sekali lagi, ini yang wajib untuk diyakini. Ya, bahwasanya seandainya seluruh umat manusia ingin mencelakakan dirimu, tidak mungkin mereka bisa melakukannya kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, lam yastati'u ila dzalika sabila. Mereka tidak mungkin bisa apa? Melakukannya. Sekedar pengalaman pribadi, beberapa kali kita safari dakwah di luar pulau, ada saja yang mengganggu. Bukan dari sana, dari sini. Nelpon panitia, jangan ngundang Abdurrahman Tayyib. Alhamdulillah tetap jalan. Paham ya? Intinya apa? Ini sudah beriman kepada apa? Takdir. Kalau memang nggak terjadi, ya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun sekali lagi tadi, wa id yamkuru bikal ladina kafaru. Kalau mereka membuat makar, yakini Allah akan membalas makar mereka. Maka tidak perlu takut kepada manusia seberapa banyak mereka selama kita di atas al-haq. Ya, sekali lagi, lam yastati'u dzalika sabila. Taib itu faedah dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Al-khulasah, kesimpulannya, arkanul iman inda ahli sunnah sittatun. Rukun iman menurut ahli sunnah ada 6, ya, sebagaimana hadis Jibril, al-iman billah wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Ya, rukun iman insyaallah sudah banyak yang hafal semuanya. Baik, kita lanjutkan. Bab berikutnya, kalau tadi arkanul iman, sekarang arkanul Islam. Kata Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, wal islamu huwa an yashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah ala ma jaa fil hadis. Islam adalah bersaksi tidak ada sesembahan yang hak atau tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ya, seperti dalam hadis Jibril, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nanti antum lihat lagi dalam Arba'in An-Nawawiyah, ya, hadis kedua dan juga yang berikutnya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz, tadammanat hadhil kalimatul azimah nafyan wa itsbatan. Di sini dibahas yang hanya berkaitan dengan rukun yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. Kata Syekh, kalimat yang pertama la ilaha illallah itu mencakup nafyan wa itsbatan. Penafian dan penetapan. Ini yang diistilahkan dengan apa oleh para ulama? Nafi wal itsbat. Apa istilahnya? Yang keras. Masalah akidah yang tegas, yang keras. Rukun la ilaha illallah. Ini juga harus betul-betul jual kepala, sudah harus banyak dihafal. Ini masalah rukun Islam yang pertama. Ini masalah rukun iman juga. Masalah kalimat syahadat harus sudah ngelontok istilahnya. Ya, kalimat la ilaha illallah ada 2 rukunnya, an-nafi wal itsbat, penafian dan penetapan. Apa maknanya? Kata beliau, fanafatil ilahiyata an kulli ma siwallah
biqaulika la ilaha. Dan sekali lagi, kalimat la ilaha illallah ada dua bagiannya. Bagian pertama, la ilaha, itu namanya penafian, peniadaan. Apa maksudnya? Meniadakan semua sesembahan selain Allah. Tidak ada sesembahan yang hak. Ya, illallah. Itu namanya isbat. Wa asbatatil ilahiyata lillahi wahda biqaulika illallah. Dan menetapkan sesembahan yang hak hanya untuk Allah saja. Itu yang dimaksud dengan dua rukun la ilaha illallah. La ilaha penafian, menafikan semua sesembahan yang hak. Gak ada sesembahan yang hak illallah kecuali Allah. Kalau ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, yang menyembah sapi, yang menyembah wali yang telah mati, maka itu bukan sesembahan yang hak, wajib dinafikan, ditiadakan. Ya, kemudian illallah, penetapan hanya Allah sesembahan yang hak. Itu yang dimaksud dengan dua rukun la ilaha illallah. Makanya yang benar dari makna la ilallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Bukan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Ini sekali lagi sekedar murajaah. Ana rasa ini sudah antum tadi melontok sebetulnya. Ya, makna la ilaha illallah artinya apa? La ma'buda bihaqqin ilallah atau la ma'budah haqqun ilallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kemudian kalau ditanya bagaimana dengan yang sudah viral, yang sudah mendarah daging di tengah kaum muslimin, yang mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, apakah benar atau salah? Nah, jawabannya benar tapi lengkap. Ini manzilah baina manzilatain. Taib. Anak ulang lagi. Yang tegas masalah akidah yang benar atau salah? Yakin? Taib. Apa alasannya? Jangan nyalakan toh, harus ada apa? Hujjah. Nah, apa alasannya? Karena ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Kita tampung dulu. Yang berikutnya yang lain. Jawabannya apa? Nah, ini perlu daurah. Menyelami samudra kalimat tauhid lagi nih. Nah, yang lain. Tambahkan lagi. Taib. Ini sekedar promo saja. Kalau mau, ini ada buku yang sudah kita tulis lama dan sudah pernah kita buka daurah, ya, menyelami samudra kalimat tauhid. Antum bisa download di internet, ya, menyelami samudra kalimat tauhid. Itu ada pembahasan agak terperinci, ya, agak lebih panjang lebar, ya, terutama tadi tentang rukun dan tentang maknanya yang benar dan makna yang keliru. Ya, di antaranya tadi, kenapa kok kita menyalahkan yang mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah? Ana husnudzon saja, antum tawadhu lah. Gak mau jawab karena apa? Takut riak ya. Taib, kita jawab sesuai dengan yang ada di sini. Ada beberapa alasan. Yang pertama, secara bahasa Arab, la ilah, al-ilah artinya al-ma'bud, yang disembah, bukan Tuhan atau pencipta. Kalau dalam segi bahasa Arab, Tuhan atau pencipta, Arab atau al-khaliq. Itu secara apa? Bahasa Arab. Contohnya kita bawakan di sini sebuah buku yang pernah kita juga sampaikan pada waktu kajian akidah Imam Syafi'i. Di antara ulama-ulama mazhab Syafi'i yang di atas akidah salaf, yaitu Imam Al-Miqrizi Asy-Syafi'i yang hidup di abad ke-9 Hijriah, wafat tahun 845 Hijriah. Judul kitabnya Tajridut Tauhid Al-Mufid. Tajrid at-Tauhid ini seperti kitab tauhid.
Ini jauh sebelum Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab punya kitab Tauhid yang sangat masyhur, yang juga masih kita kaji tiap ahad ketiga ba'dal maghrib. Namun ini sebelumnya, yang jauh sebelum Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Di awal kitab, Imam Al-Mikrizi yang bermadzhab Syafi'i membahas bedanya makna Ar-Rabb dengan Al-Ilah. Kata beliau, fa inna Rabb huwal khaliq. Ar-Rabb itu artinya Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Mujid yang mengadakan. Kemudian beliau membahas arti Al-Ilah. Kata beliau, wa ta'allaqatil isti'adah fi awalil Quran bismi Al-Ilah. Ini berkaitan dengan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Ilah, kata beliau, al-ilah huwal ma'bud, yang disembah. Kemudian yang kedua, kenapa kok kita menyalahkan orang yang mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah? Yang kedua alasannya karena para nabi, para rasul, mereka orang yang paling paham tentang la ilaha illallah. Mereka yang pertama kali membawa la ilaha illallah kepada umat-umat mereka. Dan mereka semua sepakat mengartikan la ilaha illallah dengan tauhid al-uluhiyah. Contohnya dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an i'budallah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Semuanya sepakat menyeru ani'budullah. Sembahlah Allah, ibadahi Allah, tauhid uluhiyah. Wajtanibut taghut, dan jauhkanlah sesembahan selain Allah. Itu makna daripada la ilaha illallah. Rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh. Beliau juga sama mengartikan la ilaha illallah dengan tauhid al-uluhiyah. Ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghair. Wahai kaumku, ibadahilah Allah. Sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan yang hak kecuali Allah. Sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Seperti yang sudah sering kita sampaikan dalam hadis Jibril yang riwayat Umar bin Khattab, ketika Rasul ditanya apa itu al-Islam, beliau menjawab tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tapi dalam riwayat lain, dalam Sahih Bukhari, dari hadis Abi Hurairah, ketika Rasul ditanya apa itu Islam, beliau menjawab, anta budallah wala tusyrika bi syai'ah. Engkau beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Maka Rasul mentafsirkan sendiri apa arti la ilaha illallah. Yaitu apa? Beribadah hanya kepada Allah, meyakini hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Rasul yang mentafsirkan sendiri. Kemudian yang ketiga, kenapa kok kita menyalahkan? Bukan setengah-setengah menyalahkannya. Salah total kalau mengartikan la ilaha dengan apa? Tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Yang ketiga, orang Arab jahiliyah. Abu Lahab, bahasanya apa? Bahasa Arab apa bahasa Inggris? Bahasa Arab. Mereka fusahaul Arab, yang paling fasih bahasa Arab. Nggak mungkin mereka nggak paham arti la ilaha. Mereka paham sekali apa arti la ilaha illallah. Makanya ketika mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka paham apa artinya. Namun mereka tidak mau mengucapkannya karena itu akan menentang arus adat istiadat warisan nenek moyang mereka yang sudah berkarat kesyirikan. Mereka mengatakan la ilaha illallah artinya aja'alal alihata ilahan wahidah. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang banyak hanya satu sesembahan? Mereka paham sekali apa arti la ilaha illallah. Mereka mentafsirkannya hanya menyembah kepada Allah semata. Itu yang mereka apa? Tidak mau, karena itu akan menabrak arus adat istiadat warisan nenek moyang mereka. Yang keempat, kenapa kok salah mengartikan la ilaha dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah? Karena kalau arti la ilaha illallah tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, orang musyrikin jahiliyah sudah otomatis masuk Islam. Karena apa? Orang musyrikin jahiliyah
paham betul tidak ada yang menciptakan, mengatur, memberi rezeki kecuali Allah. Orang musyrikin mengimani Allah dalam rububiyah. Dan ini juga yang disampaikan oleh Imam Al-Miqrizi yang bermadzhab Asy-Syafi'i. Ya, dalam kitab tadi Tajrid Tauhid Al-Mufid. Kata beliau, wala raiba anna tauhidar rububiyah lam yungkirhul musyrikun. Tidak diragukan lagi, tauhid rububiyah tidak diingkari oleh kaum musyrikin. Bal aqarru bi anna subhanahu wahdahu khaliquhum. Bahkan orang musyrikin jahiliyah mengikrarkan bahwasanya Allah saja yang menciptakan mereka, yang menciptakan langit dan bumi. Ya, kemudian kata beliau, wa tauhidul ilahiyah mafraqut turuq bainal mu'minin wal musyrikin. Namun yang menjadi perselisihan, perbedaan antara orang mukmin dengan orang musyrikin, tauhid al-uluhiyah. Kalau rububiyah semua mengimani. Ya, namun ini pembedanya. Kemudian kata beliau, ini intinya. Walihadza kanat kalimatul Islam la ilaha illallah. Oleh karena itulah kalimat untuk masuk Islam itu la ilaha illallah, karena berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Falau qala la rabba illallah lama ajza'ahu. Kalau orang itu mengucapkan la rabba illallah enggak cukup untuk masuk Islam. Maka kata beliau lagi, fa tauhidul uluhiyah huwal matlub minal ibad. Tauhid uluhiyah itulah yang diminta dari hamba-hamba Allah. Walihada kana aslu Allah al-ilah. Oleh karena itulah asal kalimat Allah adalah al-ilah. Kama huwa qaulu Sibawai. Artinya al-ilah berkaitan dengan al-uluhiyah, bukan dengan apa? Rububiyah. Paham dong? Bisa nggak disuruh ngulang lagi tadi? Nah? Baik, mau tambah lagi enggak? Ya, tambah lagi. Ada berapa tadi? Ada 4. Alhamdulillah masih ingat meskipun angkanya saja. Yang kelima, ya, karena tadi disebutkan kalau dikatakan tidak ada Tuhan ya selain Allah, di dunia ini banyak Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, orang Yahudi, orang Nasrani mereka punya Tuhan-Tuhan selain Allah. Makanya secara bahasa Indonesia saja tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini keliru. Karena apa? Fakta di lapangan banyak Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan ini juga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. A'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Sudah ada belum? Belum. 40 menit. Oh, 40 menit. Baik. Satu lagi. Ada berapa lagi? Hah? Kok berbeda pendapat sini? Yang keenam, yang sekarang yang keenam. Ya, kata-kata tidak ada Tuhan selain Allah ini bisa mengarah kepada akidah wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti. Sebagian kelompok kaum muslimin yang punya akidah wahdatul wujud ketika mengartikan tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti apa? Tuhan-Tuhan yang banyak di atas muka bumi ini kata mereka pada hakikatnya itu wujudnya Allah. Yang sudah tingkat makrifat, mereka meyakini bahwasanya yang ada di alam semesta itu wujudnya Allah. Paham dong? Nah, makanya sekali lagi ini alasan mengapa tidak boleh mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala a'lam. Baik. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ada yang mau mengulang lagi 6 alasan kenapa kok tidak dibenarkan mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Cuma 6 saja kok. Nggak sampai 10. Masa nggak hafal? Nah, yang pertama apa tadi? Dari segi bahasa, al-ilah artinya al-ma'bud yang disembah, bukan pencipta atau Arab. Yang kedua,
Karena itu menyelisihi pemahaman para nabi dan para rasul yang mengartikan la ilaha illallah dengan tafsir uluhiyah, bukan rububiyah. Yang ketiga, karena orang Arab jahiliyah yang fasih bahasa Arab, mereka juga sama mengartikan la ilaha illallah dengan apa? Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, hanya satu sesembahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala saja. Yang keempat, alasannya apa? Karena jika itu arti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah adalah makna la ilaha illallah, otomatis orang musyrikin jahiliyah sudah. Kenapa? Karena mereka meyakini, mengimani Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta. Dan itu dalilnya dalam Al-Quran banyak. Di antara surat Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak orang musyrikin menjawab, Allah. Alasan yang kelima tadi apa? Karena bertentangan dengan fakta di lapangan, bahwasanya fakta di lapangan masih banyak Tuhan-Tuhan selain. Secara bahasa saja tidak benar, tidak ada Tuhan selain Allah. Karena apa? Sekali lagi, orang kafir musyrikin punya Tuhan-Tuhan selain Allah. Paham ya? Yang nggak paham tanya, jangan apa? Ganggu saja. Kemudian yang keenam apa? Itu akan mengarahkan kepada akidah wahdatu al-wujud. Ini sekedar kita tambahkan, kok bisa ada atau mungkin ada penasaran, apakah ini karangan kita? Masa ada yang meyakini semua yang wujud itu adalah jelmaan Allah Subhanahu wa taala? Di buku ini kita berikan referensinya dari tokoh mereka yang bernama Ibnu Arabi dari tarekat Sufiyah. Dia mengatakan dalam kitabnya Fususul Hikam. Ini halamannya 192. Tapi antum nggak perlu beli kitabnya. Nah, kata Ibnu Arabi yang Sufi ini, yang akidah wahdatul wujud, sesungguhnya al-arif, yaitu yang sampai tingkatan ma'rifat, adalah yang melihat Allah itu ada dalam segala sesuatu. Bahkan dia melihat bahwa Allah adalah wujud segala sesuatu. Sekali lagi, ini akidah kufur wahdatul wujud. Dia juga berkata, masih dalam kitab tadi, al-arif yang sempurna adalah yang melihat semua sesembahan manusia itu adalah jelmaan Allah yang disembah. Oleh karenanya mereka menamakannya sesembahan, meskipun nama aslinya batu, pohon, hewan, manusia, bintang, ataupun malaikat. Ini akidahnya mereka. Dan sudah kita sampaikan juga, ini yang juga disampaikan oleh Sayyid Qutb dalam tafsir Qul Huwallahu Ahad. Itu salah satu akidah sesat bin kufurnya Sayyid Qutb. Kemudian mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, bukan Wahabi yang mempelopori, namun sudah disampaikan oleh tadi para anbiya tentunya, kemudian juga oleh para ulama-ulama tafsir, di antaranya oleh bapak tafsir Al-Quran. Siapa itu? Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala. Ketika beliau mentafsirkan surat Ghafir ayat ketiga, ini juga kita cantumkan dalam buku ini, cuma kita mau baca bahasa Arabnya. Dalam ayat tersebut ada kalimat la ilallah, la ilaha illa huwa ilaihil masir. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, la ma'buda tasluhu lahul ibadatu illallahul azizul alim. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sekali lagi, ini disampaikan juga oleh bapak tafsir Al-Quran Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Demikian pula oleh As-Suyuti dalam tafsir Jalalainnya juga ada penafsiran tersebut. Cuma banyak dari mereka yang pakai tafsir tersebut tapi tidak menyebarkannya kepada kaum muslimin tentang makna la ilaha illallah yang sebenarnya la ma'buda bihaqqin illallah. Semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Mohon maaf sekedar info untuk kajian besok hari Kamis badal maghrib.
di Masjid Ar-Rahmah kita liburkan. Wallahu taala alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.